Kalau sekarang anak mau belanja saja, mau mengeluarkan uang aja ditakut-takuti. Kayak gitu loh, ditakut-takuti. Kamu jangan boros-boros, kamu anaknya orang miskin. Bapak ini miskin, jangan boros-boros. Nah, kira-kira dia bisa menjadi harimau yang menjadi raja hutan apa enggak? Tidak. Nggak bisa. Hidupnya bisa tumbuh apa enggak kira-kira? Tidak. Nggak akan pernah tumbuh. Ini loh yang kemudian sebetulnya itu adalah cara didik yang sangat menjebak dan melemahkan kualitas si anak. Oke Gus, materi kali ini waspada jangan sadarkan anakmu miskin. Mohon pencerahannya ini Gus. Iya, jadi begini, ini sudah menjadi adat lah ya. Sudah biasa kita lihat sehari-hari di mana orang tua itu kemudian kerap kali menyadarkan anaknya bahwa si anak ini adalah terlahir miskin. Itu. Ya kadang-kadang macam-macam sih kasusnya. Ada yang karena saking melasnya. Misalkan ada orang tua, kemudian dia menerima hadiah yang luar biasa dari anaknya. Saking welas sama anaknya, kemudian apa? Bilang, nak, uang kan ya susah dicari. Kalau masih sama ayah sama ibu sedikit saja. Dan dia bilang apa? Uang susah dicari. Nah, kayak gitu loh. Ini saking welasnya. Tapi kadang-kadang juga ada juga orang tua yang saking pengecutnya supaya karena dia tidak mau kerepotan dimintai jajan sama anak. Kemudian dia akhirnya menyadarkan si anak dengan kemiskinan. Uang susah dicari. Kamu minta jajan terus. Emangnya uang mudah dicari apa? Emangnya gampang dicari apa? Sambil seperti itu. Ini sudah kaprah loh. Orang tua yang model seperti itu. Nak, jajannya jangan boros-boros. Nak, uang susah dicari. Nak, bapakmu ini miskin. Kamu itu anaknya orang miskin. Kamu harus prihatin hidupnya loh. Jangan boros-boros dengan uang. Nah, ini kan si anak itu dididik dengan cara apa? Disadarkan bahwa dia miskin. Gitu loh. Ini kan membelenggu pada cara berpikir si anak. Wong saya juga tumbuh dari model keluarga yang tidak jauh seperti itu kok. Saya pribadi loh. Saya dulu waktu kecil itu pingin banget yang namanya tahu tek-tek, bahasanya seperti itu. Sebenarnya tahu tek itu ya semacam toprak lah kayak gitu ya, semacam tahu ketoprak itu. Itu karena memang saya sangat apa namanya ya dibatasi oleh orang tua. Setiap hari mendengar uang susah dicari, kamu anaknya orang miskin. Sehingga saya pingin tahu tek-tek aja itu, nggak berani ngomong, nggak berani menyampaikan karena sudah pasti kan dibilangin bapak ibu nggak punya uang, kayak gitu loh, nggak berani ngomong gitu loh. Padahal kepingin banget ini. Ini dikarenakan Pak, dalam pikiran saya ada keterbatasan, ada rasa terbatas yang sangat luar biasa tentang finansial. 20 hari lebih kelas training ini berlangsung, segera daftar. Itu adalah efek dari cara mendidik anak, tapi dengan cara menyadarkan bahwa si anak itu miskin. Ini hati-hati. Banyak sekali pola seperti itu dilakukan oleh para orang tua. Jangan boros-boros. Uang susah dicari. Udah biasa itu. Kalau nggak diteriaki, utangnya banyak dan lain sebagainya. Nah, ini. Sekarang seperti inilah ya. Yang berkuasa di hutan itu adalah harimau. Ya kan? Ya. Harimau itu batas apa enggak ekspresinya? Tidak. Ekspresi dirinya. Tidak. Lapar ya makan. Kalau kira-kira mampu, lapar ya kemudian terkam. Dia nggak ada ketakutan sama sekali. Makanya dia menjadi raja hutan. Nah, kalau sekarang anak mau belanja saja, mau mengeluarkan uang aja ditakut-takuti. Kayak gitu loh, ditakut-takuti. Kamu
Jangan boros-boros, kamu anaknya orang miskin. Bapak ini miskin, jangan boros-boros. Nah, kira-kira dia bisa menjadi harimau yang menjadi raja hutan apa enggak? Tidak. Nggak bisa. Hidupnya bisa tumbuh apa enggak kira-kira? Tidak. Nggak akan pernah tumbuh. Ini loh yang kemudian sebetulnya itu adalah cara didik yang sangat menjebak dan melemahkan kualitas si anak. Khususnya dalam persoalan kualitas finansial. Itu. Dulu saya pribadi itu sampai mau beli sarung aja nggak pernah berani. Karena selalu muncul perasaan saya tidak punya dan mungkin masuk ke pikiran bawah sadar saya orang tidak punya, saya orang tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu. Karena setiap hari dicekoki kata-kata seperti itu. Ya gitu loh. Nah, padahal yang namanya orang kaya itu muncul kebanyakan itu ya dari orang kaya. Gitu. Artinya mereka yang menjadi orang kaya itu kebanyakan adalah keturunannya orang kaya kok. Loh, karena tracking DNA itu memang berpengaruh sekali kepada kualitas kehidupan. Bukan berarti kemudian saya mengunggulkan nasab, tapi ya realita nasab itu berpengaruh. Karena yang menjadi nabi ya keturunan nabi kan. Oh, dari Nabi Ibrahim menurunkan Ismail, terus jadi nabi semuanya. Dari Nabi Ibrahim menurunkan Ishak, terus jadi nabi. Dari Nabi Ibrahim menurunkan Ismail, seret, berhenti tidak ada nabi. Tapi kemudian muncul yang namanya Nabi Muhammad. Jadi nabi itu melahirkan nabi. Jalur ulama juga seperti itu melalui track DNA. Gitu. Yang apa namanya? Ulama besar ya keturunan ulama. Yang jadi kiai keturunan kiai. Yang menjadi pejabat ya keturunan pejabat. Kita cari itu nasabnya para presiden RI. Semuanya itu tersambung dengan nasab-nasab kerajaan Nusantara di masa lampau, di masa lalu. Itu. Semuanya Prabowo Subianto, Soeharto, Soekarno. Itu terhubung nasabnya dengan para raja-raja dahulu. Karena memang ini yang namanya raja ya melahirkan raja. Pejabat melahirkan pejabat. Petani melahirkan petani. Buruh melahirkan buruh. Orang miskin melahirkan orang miskin. Itu faktanya memang. Makanya yang namanya orang miskin ya kebanyakan terlahir dari orang miskin. Seperti itu. Nah, ketika dari pola asuhnya sudah dididik bahwa kamu miskin, yaitu akhirnya menumbuhkan anak yang miskin. Karena mereka tidak punya perasaan bahwa saya kaya, saya kecukupan, tidak punya. Itu loh. Maka ini kita perlu mengganti kok kebiasaan pola ini kepada anak-anak kita. Anak saya itu nggak pernah tahu bahwa yang namanya uang itu susah dicari, nggak pernah tahu. Bahkan anak saya itu sampai hari ini nggak tahu mana barang mahal dan mana barang murah. Nggak tahu dia itu. Tahunya kalau dia itu pingin ke hotel ya bisa. Kalau dia pingin naik pesawat ya bisa. Nggak tahu uangnya dari mana, susah apa nggak dicari. Dia nggak tahu sama sekali karena nggak pernah saya kasih tahu. Dia tahunya bahwa ayahnya uangnya gampang. Ayah uangnya itu mudah. Ayah uangnya mengalir deras. Dia tahunya seperti itu dan memang saya didik. Supaya dia punya perasaan seperti itu. Perasaan bahwa uang itu uang itu mudah. Kayak gitu. Tapi efeknya juga luar biasa kok. Jadinya anak saya itu nggak tahu tentang barang mahal, barang murah nggak tahu. Wong dia itu kemudian seumpama lebaran, saya coba saya bawa ke baju harga 35-an itu loh, 35 ribuan itu. Ya dia happy-happy aja pakai sampai hari ini masih bajunya ada. Itu harga 35 ribuan, ya biasa aja. Padahal dia naik pesawat juga biasa. Biasa. Masuk hotel berbintang juga biasa. Tapi dia pakai baju 35 ribuan, nggak gengsi, nggak apa. Karena apa? Di bawah sadarnya ngeblank, nggak tahu mana mahal, mana murah. Dia nggak tahu bahwa uang itu susah dicari. Nggak tahu sama sekali. Yang dia tahu adalah uang ayah saya mudah dicari, didapatkan. Dan itu saya bentuk karena saking traumanya saya dulu, di mana saya pernah terhambat perkembangan finansialnya karena efek
merasa efek sadar bahwa saya itu miskin. Nah, kalau sadar bahwa saya itu miskin ini sebuah belenggu yang luar biasa. Padahal harimau bisanya menjadi raja hutan, dia itu ekspresinya bebas, ingin nerkam, ingin lari-lari, ingin galak-galakan, nggak ada takutnya sama sekali. Coba lihat itu loh, yang namanya kerbau. Kerbau itu bisa tidak berdaya sama sekali karena rasa terbatasnya itu. Ada kerbau, dulu itu ada gambar viral itu ya, ada kerbau tapi dituntun sama anak kecil. Kerbau itu tenaganya kuat kan? Iya, betul. Kira-kira sekali sepak sama anak kecilnya nangis apa enggak? Nangis. Oh, si kerbau itu mau nurut sama anak kecil di bawah ngalor ngidul. Itu kenapa? Karena apa? Si kerbau itu punya perasaan bahwa dirinya itu terbatas. Sehingga layak menjadi hewan jinak. Itu loh. Lah, betul cara mendidik anak, bapakmu ini uangnya sedikit, uang itu susah dicari. Betul itu menjadikan si anak jinak. Tapi akibatnya seperti kerbau, dia hidupnya tidak bisa berkembang karena terbatas. Ini titik persoalannya di sana. Kayak gitu. Nah, sementara kalau kita melihat orang-orang yang berkembang hidupnya itu orang yang mampu mengekspresikan dirinya, mampu mengekspresikan dirinya dengan bebas. Artinya dia itu tidak terbatas oleh etika-etika yang begitu ketat. Itu biasanya anaknya mudah kaya. Saya kasih contoh yang lagi viral, Gus Miftah. Gus Miftah itu Masya Allah. Kira-kira itu orang tawadu apa orang tatap titi? Petata petiti ini. Ini teman-teman penonton tahu nggak petata petiti? Petata petiti itu bahasa Banyumas ya. Artinya itu ya berlagak semau sendiri. Petata petiti, lagaknya itu semau sendiri. Kayak gitu. Nah ya, umumnya penceramah ya pakai kopiah, pakai peci, dia semaunya pakai belangkon. Umumnya penceramah ya rambutnya rapi, dia rambutnya gondrong kayak apa namanya? Kayak rock metal, kayak itu loh, band metal. Band metal ya gitu kan? Itu. Celananya sarung bukan, celana juga bukan. Omongannya juga enaknya sendiri kan? Dia ingin keluar apa omongannya, dia keluarkan. Nggak begitu terpenjara oleh anggah ungguh, oleh etika-etika. Dia ekspresinya bebas merdeka. Orang Jawa ya bilang itu tadi, tata titi, ya gitu loh. Tapi hasilnya Gus Miftah itu sukses, ya, jadi orang kaya, jadi orang terkenal, jadi orang berpengaruh. Amati saja kok. Di keluarga kita, yang paling sukses itu biasanya anak yang paling susah diatur. Bukan anak yang paling taat itu bukan, tapi anak yang paling susah diatur. Keras kepala. Dibilangin nggak mau, nggak mempan. Malah biasanya menjadi anak yang paling sukses. Kenapa coba itu? Karena ini ya, dikarenakan memang dia itu orang yang punya pendapat yang kuat di dalam dirinya. Itu loh. Dia nggak ingin diatur oleh aturan-aturan, tapi dia berpikir out of the box. Mungkin orang lain belum memikirkan itu, dia sudah memikirkan. Mungkin orang lain pun dengan resiko itu, dia tidak takut. Dia coba ngata-ngatain apa namanya pedagang es teh, goblok, itu loh. Normalnya orang itu akan berpikir ini efeknya apa ya? Dia nggak bisa memikirkan efeknya itu apa. Udah, saya ingin ngerekam ya, nerekam aja gitu loh. Banyak mikir. Tapi efeknya jadinya dia itu malah menjadi orang yang sukses. Ya juga ada beberapa sahabat yang kayak gitu persis kelakuannya itu. Aduh, pokoknya cara berpakaian, cara ngatur rambut, enaknya sendiri. Mereka malah kaya-kaya. Itu. Ini yang namanya anak-anak yang kemudian bisa berkembang, bertumbuh, bisa menjadi bebas. Lah kadang kan orang tua itu saking takutnya anaknya tidak baik. Akhirnya apa sih anak itu diikat dengan etika-etika yang sebetulnya itu sangat
membunuh kepada pertumbuhan si anak. Ibaratnya tanaman lah ya, baru tumbuh batangnya pangkas, tumbuh batangnya pangkas, tumbuh batangnya pangkas. Bisa tumbuh nggak para tanaman itu? Enggak, Nggak bisa kan? enggak bisa. Nggak bisa tumbuh. Itu loh. Sama aja ada anak sedikit naik ke atas meja. Nggak sopan, nggak sopan, nggak sopan. Turun. Kayak gitu loh. Kamu harus disiplin, tidur jam 10, bangun jam 5 pagi. Terus dididik untuk nurut, untuk nurut, untuk nurut, itu sama saja sedang memangkas kebebasan anak untuk berekspresi. Ini terikat oleh belenggu-belenggu yang begitu banyak. Akhirnya si anak malah tidak bertumbuh. Coba di pondok pesantren itu. Di pondok pesantren itu, khususnya di pondok pesantren sini ya, Ya. saya biasa mengatasi anak-anak yang nakal. Yang namanya anak laki-laki itu berkali-kali saya ceritakan. Ya Allah, anaknya susah diatur. Tiap hari ada yang melanggar peraturan-peraturan pondok pesantren. Anaknya corok, kamar udah berantakan kayak kapal pecah. Kayak gitu ya. Kemudian apa? Pelajaran nggak menguasai. Disuruh hafalan, hafalannya KO pokoknya. Rankingnya juga KO. Itu loh. Sudah kayak gitu, ya Allah, urusan pelanggaran terus das aja yang namanya santri laki-laki. Sampai saya bilang, anak laki-laki memang kepalanya dua. Ya, satu di atas, satu di bawah itu loh. Satu berambut, satu gundul ya gitu kan. Kepalanya dua jadi susah diatur ya gitu loh. Kemudian kebalikannya santri putri. Enak cewek-cewek itu. Ya Allah, mereka rapi. Kamarnya wangi, rapi, nurut, mudah diatur, aktif, ranking kelas, hafalannya jago. Wah, Masya Allah, soleh-solehah. Kayak gitu loh, santri putri loh. Nah, ini kan jadinya saya berpikir, ini santri putra kok kayak gini ya. Ini kalau saya tidak sadar bahwa itu adalah kecerdasan, inginnya pantai sekalian itu santri putra ya gitu loh. Tapi saya mengamati, ternyata seliar ini anak laki-laki di masa depan dia apa? Kebanyakan dunia ini diubah oleh laki-laki. Kebanyakan yang mengubah kehidupan, mengubah dunia itu adalah laki-laki. Yang mau jadi presiden kebanyakan Laki-laki, laki-laki. Yang mau jadi ilmuwan kebanyakan laki-laki, yang menjadi camat, yang menjadi lurah, yang menjadi kepala desa kebanyakan laki-laki, laki-laki. Ternyata yang mengubah dunia itu adalah laki-laki. laki-laki. Berarti anak nakal itu anak yang sedang bertumbuh. Kayak gitu loh. Jangan langsung kemudian diikat dengan etika begini, etika begini, etika begini, etika begini. Itu menjadikan anak itu terus jiwanya untuk bertumbuh. Kekuatannya tinggi. Itu loh. Lah padahal orang yang sukses ya seperti Gus Miftah itu ternyata mudele sendiri, ya bapaknya itu loh ya. Mudele dewe itu loh. Ternyata begitu. Nah, kalau anak kita itu kemudian terlalu dididik dengan anggah ungguh yang sedemikian ketat, ini menjadikan anak kita malah nanti bisa menjadi anak yang gagal tidak bisa bertumbuh karena apa? Saking banyaknya belenggu, ya, saking banyaknya belenggu yang kemudian memblokir perkembangan pikirannya, perkembangan mentalnya. Ini. Makanya ya ada anak nakal ya biasa saja lah. Kita melakukan penanganan ya jangan terlalu ekstrem-ekstrem banget, biarkan mereka itu bertumbuh kok. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali pada persoalan anak yang dididik, disadarkan bahwa dirinya miskin. Anak yang tumbuh, berkembang dengan baik saja, itu yang seperti Gus Miftah yang tatap titi, sedangkan adabnya itu dipakai kadang-kadang tidak. Ya gitu ya. Ya gitu loh. Yang seolah-olah seenaknya sendiri, malah mereka banyak yang tumbuh seperti itu. Nah sekarang kalau si anak itu begitu lahir, disadarkan bahwa kamu anaknya orang miskin. Kira-kira potensi untuk kaya gimana itu? Sulit kayaknya itu, Gus. Karena terbatas mungkin itu ya. Nah, itu. Akhirnya sangat terbatas aksesnya untuk kaya. Itu loh. Karena diblokir
mentalnya itu diblokir, pikirannya diblokir, perkembangan kejiwaannya diblokir. Yang muncul selalu, saya orang nggak mampu lah, saya nggak bisa lah. Apalagi punya mimpi, itu loh. Yang namanya, apalagi punya mimpi, yang namanya berani berpikir bahwa saya mampu saja sudah nggak bisa. Ini. Sebab ini kemudian kita mendidik anak, itu sadarkan bahwa dia itu kaya. Jangan menyadarkan bahwa dia itu miskin. Sadarkan dia kaya. Sering anak itu dibilangin, uang itu nggak pernah habis, nak. Tenang aja. Kalau kamu ingin rezekinya lancar, yang dermawan, ya. Boros jangan, kalau boros temannya setan. Tapi yang dermawan, dermawan temannya malaikat. Kayak gitu loh. Lah padahal coba, boros dengan dermawan bedanya apa coba? Nama netok nih. Hanya beda namanya saja, beda sadarnya Oh, saja. Iya kan? iya. Kalau boros itu berarti mengeluarkan uang, tapi awur-awuran. Kalau dermawan, mengeluarkan uang dengan rasa Asal. berbagi. Kayak gitu kan. Nah ini, yang penting kamu dermawan. Uang nggak ada habisnya kok. Udah, nggak apa-apa. Kemudian ketika kita nggak punya uang, anaknya minta ini dan itu, ya jangan sampailah kita itu menyampaikan bahwa kita sedang kesulitan finansial, sedang kesulitan uang, jangan sampai. Saya sendiri misalkan, anak minta ini, itu. Saya lagi nggak punya uang. Saya nggak pernah bilang, ayah nggak punya uang, nak. Nggak pernah bilang kayak gitu. Saya pakai alasan lain. Ya nantilah nunggu besok-besok, sekarang masih masanya sekolah. Lah padahal masalahnya nggak ada Uang. uangnya. Kayak gitu loh. Anak minta ke hotel ya gitu ya. Saya nggak ada uangnya. Loh sekarang kan masih masa sekolah, ya sekolah dulu lah. Kayak gitu loh. Atau bahasa gampangnya, jangan jajan permen terus, nanti sakit gigi. Padahal persoalannya nggak ada uang yang buat beli Permen. permen. Jadi gunakan alasan-alasan lain yang jangan menggunakan alasan di mana alasan tersebut menyadarkan si anak bahwa dirinya itu miskin. Dirinya itu terbatas. Karena ini sangat melemahkan. Akhirnya mau beli apa-apa merasa nggak mampu. Saya pernah mengalami masa-masa itu. Mau beli apa-apa nggak mampu. Merasa nggak mampu. Iya, ada handphone keluaran baru. Dulu saya itu tetap pakai handphone Lama. lama, pakai handphone yang udah rusak. Karena apa? Merasa saya tidak mampu beli itu. Kayak gitu loh. Saya baru kemudian bisa keluar dari persoalan jeratan didikan bahwa saya itu orang miskin itu baru pada usia 35 tahun. Saya baru keluar dari blokiran seperti itu, blokiran pikiran seperti itu, perasaan seperti itu. Tadinya serba merasa nggak mampu, pingin sarung BHS nggak mampu beli rasanya, pingin muncul mode baju seperti ini nggak mampu beli rasanya. Akhirnya ya nggak pernah beli apa-apa. Ini akibat didoktrin, akibat disedarkan terus-menerus sewaktu kecil oleh orang tuanya bahwa uang itu sesuatu yang terbatas, uang itu sesuatu yang susah untuk dicari. Gitu. Oke, terima kasih banyak ini Gus pencerahannya. Mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada closing statement atau penutupnya dari Gus Banan. Apa sih intisari dari pembicaraan hari ini? Ya, sadarkanlah anak-anak kita bahwa dia itu kaya. Dengan cara-cara di mana kita itu jangan pernah meneriaki si anak bahwa uang itu susah dicari. Uang itu susah didapatkan. Uang itu akses yang langka di alam semesta ini. Gitu loh. Sudah sadarkan mereka untuk kaya bahwa uang itu mudah kok dicari. Uang itu gampang didapatkan. Uang itu bukan persoalan yang penting-penting banget. Kayak gitu. Jadi didik mereka anak-anak kita, sadarkan mereka bahwa hidup ini adalah kekayaan. Karena ini inda dhanni abdi bi. Aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku kepada aku. Ini dalil sudah populer kan. Kalau prasangka si anak bahwa uang terbatas, uang itu sedikit, diri saya miskin, prasangkanya kepada Allah seperti itu, kejadian. Jadi kalau prasangka si anak itu, wah saya kecukupan, saya uang mudah dicari, saya kaya. Prasangkanya begitu, ini sudah menjadi modal bagi si anak untuk mengembangkan diri, mencapai rezeki-rezeki yang berlimpah. Begitu.
Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.